Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta memerah saga saat puluhan mobil mewah berbaris rapi di depan gerbang mensyahan megah bergaya Eropa klasik itu. Malam ini, Anjani dan Bayu merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Pesta itu, seperti semua hal dalam hidup mereka, adalah sebuah etalase kesempurnaan. Taman belakang yang luas disulap menjadi negeri dongeng dengan ribuan lampu gantung berkelip di antara pepohonan. Alunan musik jazz dari live band mengalir lembut membelai telinga para tamu elit, dan aroma wagyu panggang serta trufle berbaur di udara. Anjani, dalam balutan gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, adalah pusat dari segalanya. Ia adalah sang ratu, pewaris tunggal Ananta Group, sebuah imperium bisnis yang dibangun oleh kakeknya. Wajahnya yang rupawan tersenyum ramah kepada setiap tamu, matanya yang cerdas memancarkan kehangatan, namun hanya ia yang tahu, senyum itu terasa sedikit kaku malam ini. Di sisinya, Bayu adalah personifikasi pangeran tampan. Dengan setelan jas dari desainer ternama, ia tak henti-hentinya memeluk pinggang Anjani, membisikkan kata-kata manis, dan memastikan gelas istrinya tak pernah kosong. Bagi dunia, mereka adalah pasangan idaman. Bayu, pria biasa yang beruntung menikahi Anjani, telah membuktikan dirinya sebagai suami yang suportif. Ia meninggalkan pekerjaannya untuk fokus membantu Anjani, meskipun lebih banyak dalam kapasitas sebagai pendamping sosial, dan selalu ada untuknya. Kau terlihat memesona, sayang, bisik Bayu, suaranya dalam dan menenangkan. Ia mengecup pelipis Anjani, sebuah gestur yang membuat beberapa tamu wanita berdecak kagum. Anjani membalas dengan senyum. Terima kasih sudah mengatur semua ini. Apapun untukmu, jawab Bayu. Namun, di balik tatapan penuh cinta itu, intuisi Anjani merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sejak beberapa bulan terakhir, perhatian Bayu terasa berbeda. Bukan lagi kehangatan yang tulus, melainkan sebuah pertunjukan yang dipoles dengan sempurna. Setiap pujian terasa dihafalkan, setiap sentuhan terasa diperhitungkan. Dulu, Bayu akan mengomentari hal-hal kecil yang hanya mereka berdua yang tahu, tapi sekarang, pujiannya terdengar generik, seolah dibaca dari sebuah naskah. Perhatiannya yang berlebihan terasa seperti kompensasi atas sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, saat Anjani sedang berbincang dengan rekan bisnis ayahnya, matanya tanpa sengaja menangkap Bayu di sudut taman. Suaminya itu sedang berbicara di telepon, punggungnya menghadap keramaian. Anjani bisa melihat rahang Bayu mengeras, ekspresinya tegang, jauh dari citra suami riang yang ia tunjukkan sepanjang malam. Saat sadar Anjani memperhatikannya, Bayu buru-buru menutup telepon dan kembali memasang senyum lebarnya, berjalan menghampiri Anjani seolah tak ada apa-apa. Firasat buruk itu kembali merayap di benak Anjani, sedingin es. Pesta berakhir lewat tengah malam. Setelah pelayan terakhir membersihkan piring-piring kotor, keheningan yang megah kembali menyelimuti rumah itu. Anjani melepaskan perhiasan berliannya di meja rias. Sementara Bayu sudah tertidur pulas di ranjang, atau pura-pura tertidur. Napasnya terlalu teratur, terlalu dibuat-buat. Rasa gelisah membuat Anjani tak bisa tidur. Ia berjalan tanpa tujuan keluar dari kamar. Langkahnya membawanya ke ruang kerja Bayu, tempat yang jarang ia masuki. Ia hanya ingin mengambil segelas air, namun matanya tertumbuk pada sebuah laci meja yang sedikit terbuka. Biasanya Bayu sangat rapi. Sebuah kecerobohan kecil yang tak biasa. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Anjani menarik laci itu. Di dalamnya, di antara tumpukan kertas biasa, ada sebuah map berwarna biru. Jantung Anjani mulai berdebar lebih kencang. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Halaman pertama adalah sebuah polis asuransi jiwa. Atas nama Anjani Larasati Ananta. Nilai pertanggungannya membuat napas Anjani tercekat. 500 miliar rupiah. Dan di kolom ahli waris, hanya ada satu nama yang tertulis dengan tinta tebal. Bayu Adinegoro. Polis itu baru dibuat 3 bulan yang lalu. Tepat saat sikap Bayu mulai berubah menjadi aneh. Anjani terduduk di kursi kulit di belakang meja. Kakinya terasa lemas.
Ini pasti sebuah kesalahpahaman. Mungkin Bayu hanya ingin melindunginya. Tapi kenapa ia tak pernah memberitahunya? Kenapa harus disembunyikan? Ia terus mengaduk-aduk isi map itu, dan menemukan hal yang lebih buruk. Beberapa lembar surat tagihan dari pinjaman online dengan bunga mencekik, surat peringatan dari bank atas tunggakan kartu kredit, dan selembar perjanjian gadai untuk sebuah mobil sport. Mobil yang Bayu katakan sebagai hadiah dari bonus investasinya. Utang-utang itu mencapai miliaran rupiah. Semua kepingan puzzle kini menyatu di benak Anjani, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Perhatian palsu, pujian yang dihafalkan, ketegangan saat menerima telepon, dan sekarang, polis asuransi jiwa raksasa serta tumpukan utang. Surga yang ia tinggali selama 3 tahun ini ternyata dibangun di atas bara api yang siap melalapnya kapan saja. Cintanya yang tulus telah dibalas dengan sebuah skenario keji. Air mata tidak menetes. Rasa sakit yang tajam di hatinya justru berubah menjadi amarah yang dingin. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis di pojokan. Darah Ananta mengalir di tubuhnya. Darah pejuang yang tak kenal kata menyerah. Malam itu, di ruang kerja yang sunyi, di bawah tatapan potret ayahnya yang tergantung di dinding, Anjani membuat keputusan. Ia akan memainkan permainan ini. Ia mengembalikan semua dokumen ke dalam map, menaruhnya kembali ke laci, dan menutupnya rapat. Ia kembali ke kamar tidur seolah tidak ada yang terjadi. Keesokan paginya, saat Bayu memberinya kecupan selamat pagi yang terasa seperti kecupan seekor ular, Anjani tersenyum. Senyum yang lebih manis dari biasanya. Sementara itu, dengan ponselnya, ia diam-diam sudah memesan beberapa unit kamera pengintai tercanggih berukuran mikro secara online. Ia akan memasangnya di setiap sudut penting di rumah ini. Ia akan mengumpulkan bukti, dan ia akan memastikan suaminya itu mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Permainan baru saja dimulai. 2 minggu berlalu sejak malam pesta yang membuka mata Anjani. 2 minggu yang terasa seperti seumur hidup, di mana ia menjalani perannya sebagai istri yang penuh kasih dengan presisi seorang aktris peraih piala Oscar. Siang hari, ia tersenyum, menemani Bayu berbelanja, dan mendengarkan semua bualannya tentang investasi fiktif. Malam hari, setelah Bayu tertidur, Anjani akan menyelinap ke ruang kerjanya, bukan lagi untuk mencari bukti, melainkan untuk memantau neraka kecil yang ia bangun sendiri. 4 kamera pengintai seukuran kancing baju kini terpasang di titik-titik strategis. 1 di ruang kerja Bayu, 1 di sudut ruang keluarga yang menghadap bar mini, 1 di kamar tidur mereka, dan 1 lagi tersembunyi di dalam pot tanaman artifisial di dapur. Setiap malam, Anjani akan memutar ulang rekaman hari itu, dan setiap malam pula, hatinya semakin mengeras. Ia melihat Bayu berbicara di telepon dengan seorang wanita, tertawa mesra dan menjanjikan kehidupan baru yang lebih baik. Ia melihat Bayu bertemu dengan pria-pria berwajah sangar di tempat parkir mal, menyerahkan amplop tebal yang Anjani duga berisi uang hasil menggadaikan perhiasan pemberiannya. Puncaknya adalah 3 hari yang lalu. Kamera di dapur merekam dengan jelas saat Bayu menerima sebuah paket kecil dari seorang kurir tanpa seragam. Malamnya, di ruang kerja, ia membuka paket itu. Isinya adalah sebuah botol kecil berisi serbuk putih. Dengan hati-hati, Bayu menuangkan sedikit serbuk itu ke dalam segelas air, mengaduknya, dan mengamatinya larut, meskipun tidak sempurna. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang mengerikan. Sejak saat itu, Anjani tahu waktunya hampir tiba. Ia menyiapkan dirinya, baik secara mental maupun fisik. Ia mulai meminum vitamin dosis tinggi dan memastikan tubuhnya selalu terhidrasi, mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Ia juga telah menghubungi Tuan Hadi, pengacara kepercayaan keluarganya, dan menceritakan segalanya secara garis besar, memintanya untuk bersiap siaga tanpa memberitahu detail rencananya. Malam puncaknya tiba dengan cara yang paling klise. Bayu pulang lebih awal, membawa sebuket besar mawar merah. Ia memeluk Anjani dari belakang saat istrinya itu sedang membaca buku di tepi kolam renang. Malam ini, aku ingin kita merayakan cinta kita. Hanya berdua, bisik Bayu, napasnya hangat di leher Anjani. Aku akan memasak makan malam spesial untukmu. Semua hidangan favoritmu. Anjani memejamkan mata sejenak,
Bukan untuk menikmati momen itu, tapi untuk menahan gelombang kebencian yang nyaris membuatnya gemetar. Ia berbalik dan tersenyum, senyum yang paling tulus yang bisa ia kerahkan. Benarkah? Tumben sekali kamu seromantis ini. Aku hanya sadar, aku sangat beruntung memilikimu, kata Bayu, matanya menatap lekat, mencoba memancarkan ketulusan yang tidak ada. Malam itu, ruang makan diubah menjadi sebuah panggung sandiwara. Lilin-lilin beraroma vanila menyala di atas meja, musik klasik yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, dan aroma steak salmon dengan saus lemon dill, masakan favorit Anjani, menguar dari dapur. Bayu benar-benar berusaha keras. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, menuangkan anggur putih termahal, dan terus-menerus memuji kecantikan Anjani. Anjani memainkan perannya dengan sempurna. Ia tertawa di saat yang tepat, menyuapkan sepotong kecil salmon ke mulut Bayu, dan menceritakan hal-hal ringan seputar pekerjaannya. Namun di dalam kepalanya, setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Setiap pujian dari mulut Bayu terdengar seperti lonceng kematian. Ia mengamati setiap gerakan suaminya. Cara Bayu melirik ke arah dapur. Cara tangannya sedikit berkeringat meski ruangan ber-AC. Makanannya enak sekali, sayang, puji Anjani, sambil meletakkan garpunya. Syukurlah kamu suka, sahut Bayu. Wajahnya berseri-seri. Tunggu sebentar. Aku akan ambilkan minuman penutup. Sesuatu yang segar. Inilah saatnya. Jantung Anjani berdebar begitu kencang hingga ia takut Bayu bisa mendengarnya. Ia menegakkan duduknya. Semua inderanya menajam. Ia bisa mendengar langkah kaki Bayu di dapur, suara lemari es dibuka, dan denting gelas yang saling bersentuhan. Ia menunggu. Napasnya tertahan. Tak lama kemudian, Bayu kembali. Di tangannya ada sebuah nampan perak kecil dengan 2 gelas kristal tinggi berisi jus markisa, minuman kesukaan Anjani. Warnanya kuning cerah, dihiasi dengan sepotong buah kiwi di bibir gelas. Bayu berjalan mendekat dengan senyum yang paling manis, paling tulus, yang pernah Anjani lihat selama 2 minggu terakhir. Senyum seekor predator yang yakin mangsanya sudah terpojok. Ia meletakkan 1 gelas tepat di hadapan Anjani. Ini untukmu sayang, aku tahu kamu haus, ucapnya. Suaranya lembut seperti beludru. Kalimat itu, yang seharusnya terdengar penuh perhatian, kini terdengar seperti vonis mati di telinga Anjani. Anjani menatap gelas itu. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Namun, matanya yang sudah terlatih untuk mencari kejanggalan, menangkap sesuatu. Saat Bayu meletakkan gelas itu, sedikit cairan di dalamnya bergoyang, dan untuk sepersekian detik, Anjani melihat partikel-partikel sangat halus yang tidak larut sempurna menari-nari di dasar gelas sebelum kembali mengendap. Warnanya juga sedikit lebih keruh dibandingkan jus markisa yang biasa ia minum. Firasat buruknya kini bukan lagi firasat, melainkan kepastian yang membekukan. Inilah dia. Minuman terakhir yang disiapkan suaminya untuknya. Waktu seolah melambat. Denting jam antik di dinding ruang makan terdengar seperti genderang perang di telinga Anjani. Di hadapannya, segelas jus markisa berdiri tegak. Warnanya yang cerah menyembunyikan maut yang menunggu di dasarnya. Bayu masih tersenyum. Matanya tak lepas dari Anjani. Menunggu reaksi istrinya. Menunggu Anjani menenggak minuman terakhirnya. Di dalam diri Anjani, badai berkecamuk. Rasa takut yang dingin mencoba merayap naik, namun langsung dipadamkan oleh bara amarah yang telah ia pupuk selama 2 minggu. Ia tidak akan membiarkan pria ini menang. Ia tidak akan mati konyol sebagai korban yang naif. Ia telah melihat rekaman itu. Ia telah berlatih di dalam benaknya untuk momen ini. Setiap kemungkinan, setiap gerakan, telah ia perhitungkan. Dengan keanggunan yang tak goyah, Anjani mengangkat tangannya. Jemarinya yang lentik menyentuh permukaan gelas yang dingin. Terima kasih, sayang. Kamu tahu saja apa yang aku suka, katanya. Suaranya terdengar lembut dan sedikit manja, topeng sempurna untuk menutupi baja di dalam hatinya. Ia mengangkat gelas itu sedikit, seolah hendak bersulang. Bayu balas mengangkat gelasnya. Senyumnya semakin lebar. Untuk kita. Untuk masa depan kita yang cerah, kata Bayu,
Sebuah ironi yang begitu kejam hingga Anjani nyaris tertawa. Untuk masa depan kita, Anjani mengulangi, matanya mengunci pandangan Bayu. Saat itulah ia memulai gerakannya. Tepat ketika ia akan mendekatkan gelas itu ke bibirnya, Anjani sengaja menggerakkan kursinya sedikit ke belakang. Kakinya, tanpa sengaja, menyenggol kaki meja yang kokoh. Tubuhnya tersentak ke depan dengan tiba-tiba. Sebuah gerakan yang terlihat sangat alami. Gelas di tangannya miring, dan sebagian kecil isinya tumpah, membasahi gaun sutra zamrudnya di bagian paha. "Oh," pekik Anjani. Nadanya penuh dengan kepanikan yang dibuat-buat. Ia buru-buru meletakkan kembali gelasnya di atas meja. "Astaga, gaun baruku." Bayu, yang tadinya tegang menunggu, seketika ikut panik, atau berpura-pura panik. Rencananya terganggu oleh insiden kecil ini. "Sayang, kamu tidak apa-apa." "Tidak apa-apa, hanya gaunku." "Aduh, lengket sekali," keluh Anjani, sambil menepuk-nepuk noda basah itu dengan tangannya. Matanya menatap Bayu dengan tatapan memohon. "Sayang, bisa tolong ambilkan tisu di dapur? Cepat, sebelum nodanya meresap." Permintaan itu adalah kunci dari segalanya. Bayu, yang ingin rencananya kembali ke jalur semula dan tak mau menimbulkan kecurigaan, segera mengangguk. Tentu. Jangan bergerak, aku akan segera kembali," katanya, bergegas bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju dapur. Dunia Anjani kini hanya terfokus pada 2 gelas di atas meja dan suara langkah kaki Bayu yang semakin menjauh. Begitu punggung Bayu menghilang di balik pintu dapur, Anjani bergerak secepat kilat. Gerakan itu begitu halus dan efisien, hasil dari visualisasi yang ia lakukan berulang kali. Tangannya menyapu kedua gelas itu. Dengan satu gerakan memutar yang anggun, ia menukar posisi gelasnya dengan gelas milik Bayu. Tidak ada suara denting, tidak ada getaran. Kedua gelas itu identik. Isinya pun terlihat sama persis bagi mata yang tak waspada. Semua terjadi dalam kurang dari 3 detik. Ketika ia menarik tangannya, napasnya sedikit memburu. Jantungnya berpacu seperti kuda balap. Ia melirik gaunnya yang basah. Pengorbanan kecil untuk sebuah kemenangan besar. Langkah kaki Bayu terdengar kembali mendekat. Anjani dengan cepat kembali ke posisi semula, menatap noda di gaunnya dengan ekspresi kesal. Bayu kembali dengan segulung tisu dapur. "Ini, sayang," katanya, sambil menyobek beberapa lembar dan memberikannya pada Anjani. Ia bahkan berlutut di samping kursi Anjani, membantunya menekan-nekan tisu pada noda basah itu dengan gerakan yang seolah penuh perhatian. "Terima kasih," ucap Anjani lirih. "Maafkan aku jadi ceroboh sekali." "Tidak apa-apa, hanya gaun," kata Bayu, kembali duduk di kursinya. Matanya kembali tertuju pada gelas di depan Anjani. "Minum dulu jusmu, nanti kamu tenang." Anjani mengangkat gelas yang kini ada di hadapannya. Gelas yang aman, gelas milik Bayu. Ia menatap suaminya lekat-lekat. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Kamu benar." Tanpa ragu sedikit pun, ia mendekatkan gelas itu ke bibirnya dan meminum isinya beberapa teguk. Rasa manis dan segar dari jus markisa murni membasahi tenggorokannya. Tidak ada rasa aneh. Tidak ada tekstur serbuk. Sempurna. Ia meletakkan kembali gelas itu. "Ah, segar sekali," katanya. Di seberang meja, Bayu menatapnya dengan kepuasan yang nyaris tak bisa ia sembunyikan. Di matanya, Anjani baru saja menelan umpan beracunnya. Ia tidak tahu bahwa ia sendirilah ikan yang sebentar lagi akan kehabisan napas. Permainan telah dimainkan, dan Anjani baru saja memenangkan babak pertama. Kepuasan di wajah Bayu begitu nyata, begitu kasat mata, hingga Anjani merasa mual. Pria itu menatapnya seolah ia adalah seekor domba yang sudah pasti akan disembelih. Di dalam benak Bayu, rencananya berjalan mulus. Ia hanya perlu menunggu. Menunggu racun itu bekerja, merusak organ-organ vital istrinya dari dalam, dan ia akan menjadi duda kaya raya yang berduka. Anjani membalas tatapan itu dengan senyum lembut. Ia harus menjaga sandiwara ini tetap berjalan hingga akhir. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai di kursi,
seolah menikmati momen tenang setelah makan malam yang lezat. "Kamu tidak minum jusmu?" tanya Anjani. Suaranya terdengar polos. Ia menunjuk gelas di hadapan Bayu dengan dagunya. Gelas berisi maut yang Bayu siapkan untuknya. Bayu sedikit tersentak dari lamunannya. "Oh, tentu," katanya cepat. Ia mengangkat gelas itu, matanya masih tertuju pada Anjani, seolah mencoba mendeteksi tanda-tanda pertama dari racun yang ia berikan. Ia tidak melihat apa-apa selain istrinya yang tampak rileks dan bahagia. Dengan penuh percaya diri, Bayu menenggak jus markisa di tangannya hingga tandas dalam beberapa tegukan besar. Ia terlalu fokus pada Anjani, terlalu mabuk oleh keserakahannya sendiri, hingga ia tidak menyadari rasa pahit yang samar, sisa-sisa serbuk yang tidak larut sempurna yang sempat dilihat Anjani sebelumnya. Baginya, itu hanyalah jus buah biasa. "Sekarang kita impas," kata Anjani sambil tersenyum. Bayu meletakkan gelasnya yang kosong. "Apa maksudmu?" "Kamu membuatkanku makan malam. Aku yang akan mencuci piringnya nanti," jawab Anjani ringan, mengalihkan pembicaraan. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat. Bagi Anjani, setiap detik adalah kemenangan. Bagi Bayu, setiap detik adalah penantian yang menegangkan. Ia terus melirik jam. 1 menit, 2 menit. Wajah Anjani masih merona sehat. Napasnya teratur. Tidak ada tanda-tanda kesakitan. Bayu mulai sedikit gelisah. Mungkinkah dosisnya kurang? Atau racun itu perlu waktu lebih lama untuk bekerja? 5 menit berlalu. Bayu mulai mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali ia gugup. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. "Kamu kenapa, sayang?" Kelihatannya gelisah. Tegur Anjani. Nadanya pura-pura khawatir. "Tidak, tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit lelah," jawab Bayu, mencoba tersenyum. Tapi senyumnya terlihat kaku. Tiba-tiba, ia merasakan kram yang aneh di perutnya. Rasa mulas yang tajam dan melilit. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya asam lambung biasa. 7 menit. Kram di perut Bayu semakin menjadi. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas isi perutnya dengan kasar. Pandangannya mulai sedikit kabur di bagian tepi, dan ia merasa pusing. Ia memijat pelipisnya. "Kepalaku sedikit pusing," gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. "Mungkin kamu hanya butuh istirahat," kata Anjani dengan tenang. Namun di dalam hati, genderang kemenangan mulai bertalu-talu. Inilah dia. Racun itu mulai bekerja, tepat seperti yang ia harapkan. 9 menit. Bayu tidak bisa lagi mengabaikan gejala-gejala itu. Napasnya menjadi lebih pendek dan cepat. Jantungnya berdebar tak karuan. Rasa mulas di perutnya kini berubah menjadi rasa sakit yang membakar, menyebar ke seluruh dadanya. Ia mencengkeram dadanya. Wajahnya pucat pasi. "Anjani, aku." Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Dan saat itulah, di menit ke-10, kesadaran itu menghantamnya seperti sebuah kereta barang. Matanya yang panik melesat dari wajah Anjani yang tenang ke gelas kosongnya, lalu ke gelas Anjani yang masih terisi setengah. Ia memutar kembali kejadian beberapa menit yang lalu di benaknya. Anjani yang menumpahkan minumannya, permintaannya untuk mengambil tisu, dan momen sepersekian detik saat ia meninggalkan meja makan. Tidak mungkin. Pikiran itu berteriak di kepalanya. Tidak mungkin wanita ini. Tidak mungkin ia tahu. Tapi ekspresi di wajah Anjani mengatakan segalanya. Senyum lembut itu kini telah lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk, penuh dengan kemenangan dan kebencian. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi sandiwara. Di mata istrinya, Bayu melihat bayangan kematiannya sendiri. "Kenapa?" bisik Bayu. Napasnya tersengal. Rasa sakit di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror yang kini mencengkeram jiwanya. Anjani mencondongkan tubuhnya ke depan, meletakkan sikunya di atas meja. Ia menatap lurus ke dalam mata pria yang telah mengkhianatinya. Pria yang kini gemetar ketakutan di hadapannya. "Karena aku tahu kamu haus, sayang," jawab Anjani, mengulangi kata-kata Bayu tadi dengan nada yang datar dan mematikan. "Dan penyesalan,
adalah minuman yang paling pahit. Teror adalah hal yang dingin dan tajam. Bagi Bayu, rasanya seperti ribuan pecahan es menusuk setiap senti kulitnya dari dalam. Kata-kata Anjani menggantung di udara, lebih mematikan daripada racun yang kini menggerogoti organ-organnya. Penyesalan adalah minuman yang paling pahit. Kalimat itu bergema di dalam tengkoraknya yang mulai terasa berdenyut hebat. Rasa sakit di perutnya kini bukan lagi sekadar kram, melainkan api yang menjalar. Ia bisa merasakan sesuatu yang salah, sangat salah, sedang terjadi di dalam tubuhnya. Napasnya memburu, tetapi setiap tarikan udara terasa sia-sia, seolah paru-parunya menolak untuk bekerja. Ia mencoba bangkit dari kursinya, mungkin untuk lari, mungkin untuk meraih telepon, tetapi kakinya terasa seperti jeli. Ia merosot kembali ke kursinya, tenaganya terkuras habis. Bagaimana? Desisnya, suaranya serak dan putus asa. Matanya yang mulai menguning menatap Anjani dengan campuran antara ketidakpercayaan dan ketakutan murni. Anjani tidak beranjak dari tempatnya. Ia menatap suaminya dengan ketenangan seorang hakim yang akan membacakan vonis. "Bagaimana aku tahu?" tanyanya retoris. "Kamu pikir aku sebodoh itu, Bayu? Kamu pikir aku tidak akan menyadari kebohonganmu yang begitu kentara?" Anjani meraih ponselnya yang tergeletak di meja, membukanya, dan menggeser layar beberapa kali sebelum meletakkannya kembali di atas meja, menghadap Bayu. Sebuah video tanpa suara sedang diputar. Rekaman dari kamera tersembunyi di ruang kerjanya. Video itu menunjukkan Bayu sedang membuka paket kecil berisi serbuk putih. Mata Bayu terbelalak. Keringat membanjiri wajahnya yang pucat. Ia melihat dirinya sendiri di layar. Dengan hati-hati menuangkan serbuk itu ke dalam botol air mineral. "Itu hanya salah satu dari banyak hal yang aku lihat selama 2 minggu terakhir," lanjut Anjani, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Aku melihatmu menelepon Rina, kekasih gelapmu, menjanjikannya kehidupan mewah setelah aku tiada. Aku melihatmu menggadaikan jam tangan hadiah ulang tahun dariku untuk membayar preman. Aku melihat setiap kebusukanmu, setiap kebohonganmu." Setiap kata Anjani adalah sebuah pukulan telak bagi Bayu. Jadi bukan hanya rencananya yang gagal, tapi seluruh topengnya telah terkoyak tanpa ia sadari. Ia telah menari di atas panggung, sementara Anjani menjadi sutradara yang menonton dari balik layar. Rasa sakit di tubuhnya semakin tak tertahankan. Ia merasakan sensasi terbakar di kerongkongannya. Ia mencengkeram lehernya, terbatuk-batuk hebat. "Tolong! Anjani, tolong aku!" rintihnya. Kesombongannya kini luruh tak bersisa. "Ambulans, obat penawar." Anjani menggeleng pelan. "Tidak secepat itu, Bayu. Aku ingin mendengar semuanya langsung dari mulutmu. Aku ingin tahu kenapa. Aku berhutang banyak." Akunya, di sela-sela napasnya yang tersengal. Pandangannya semakin kabur. Ia hanya bisa melihat siluet Anjani yang duduk dengan tegak di hadapannya. "Aku kalah judi, investasi bodong. Mereka akan membunuhku." "Jadi, kamu lebih memilih membunuhku daripada menghadapi akibat dari perbuatanmu?" tanya Anjani, nadanya menusuk. Bayu menangis. Air mata bercampur dengan keringat. Rina yang memberiku ide. Dia bilang ini satu-satunya jalan. Dengan hartamu, kita bisa memulai hidup baru. Pengakuan itu membuat hati Anjani yang sudah membeku terasa retak. Bukan karena sakit hati, tapi karena jijik. Betapa lemahnya pria ini. Betapa mudahnya ia mengorbankan nyawa istrinya demi uang dan wanita lain. "Obat penawarnya. Anjani, kumohon." Pinta Bayu lagi. Suaranya semakin lemah. Ia mulai meracau. Tubuhnya gemetar hebat. Anjani akhirnya berdiri. Ia berjalan mengitari meja dan berjongkok di hadapan Bayu, menatap langsung ke matanya yang penuh permohonan. Untuk sesaat, Bayu melihat kilasan harapan. Mungkin Anjani masih mencintainya. Mungkin ia akan menyelamatkannya. "Kamu tahu, Bayu," bisik Anjani, suaranya begitu dekat, begitu jelas. "Saat kamu membeli racun ini dari kenalan premanmu, kamu tidak bertanya satu hal yang paling penting." Bayu menatapnya dengan bingung.
Napasnya tinggal satu-satu. Kamu tidak bertanya, apakah ada obat penawarnya? Lanjut Anjani. Dan jawabannya adalah tidak. Racun ini bekerja cepat dan tidak bisa dihentikan. Bahkan jika ambulans datang sekarang, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Harapan di mata Bayu seketika padam, digantikan oleh kengerian absolut. Ia baru saja mengakui segalanya, berharap mendapatkan keselamatan, padahal yang ia lakukan hanyalah menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Ia telah divonis mati sejak ia menenggak minuman itu. Anjani berdiri tegak, menatap suaminya yang kini kejang-kejang di kursi. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada kasihan. Hanya ada rasa lega yang dingin. Nikmati sisa waktumu, Bayu, kata Anjani, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan Bayu sendirian dengan rasa sakitnya, dengan kegagalannya, dan dengan penyesalan yang akan menemaninya hingga napas terakhirnya. Pintu di belakangnya tertutup dengan pelan, membungkam suara rintihan terakhir dari pria yang pernah ia cintai. Pintu ruang makan tertutup dengan bunyi klik yang pelan namun terasa final, memisahkan dunia orang hidup dan orang yang sedang sekarat. Anjani tidak menoleh ke belakang. Ia bisa mendengar suara batuk yang parau, diikuti oleh bunyi gedebuk saat tubuh Bayu akhirnya menyerah pada gravitasi dan jatuh dari kursi. Kemudian, sunyi. Keheningan yang pekat dan absolut. Seolah-olah rumah besar itu menahan napas bersamanya. Anjani tidak gemetar. Tangannya stabil. Napasnya teratur. Rasa panik dan takut yang sempat mengancamnya kini telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Pekerjaannya belum selesai. Pertunjukan utamanya mungkin telah berakhir, tetapi kini ia harus membereskan panggungnya. Langkah pertamanya adalah menuju ruang kerja Bayu di lantai atas. Setiap langkahnya di tangga berkarpet tebal itu terasa mantap dan disengaja. Ruangan itu berantakan, cerminan dari pikiran pemiliknya yang kacau. Tumpukan kertas tagihan, surat peringatan dari bank, dan brosur investasi bodong berserakan di atas meja mahoni yang mahal. Aroma apak dari stres dan keputusasaan menguar di udara. Anjani mengenakan sepasang sarung tangan lateks tipis yang telah ia siapkan di saku gaunnya. Ia tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun. Ia menyalakan laptop Bayu, yang untungnya tidak dilindungi kata sandi. Satu lagi bukti kecerobohan suaminya. Jarinya menari di atas keyboard. Ia tidak menulis surat wasiat. Itu terlalu klise dan mudah untuk diverifikasi keasliannya. Rencananya jauh lebih halus. Ia membuka riwayat Pramban, memastikan beberapa situs judi online berada di urutan teratas. Kemudian, ia membuka beberapa tab baru, artikel tentang cara mengatasi lilitan utang pinjaman online, forum diskusi tentang ancaman debt collector, dan yang paling penting, sebuah halaman situs kimia yang menjual berbagai jenis potasium sianida, racun yang sama dengan yang ia ketahui digunakan Bayu, berdasarkan risetnya sendiri. Ia membiarkan tab-tab itu terbuka, sebuah jejak digital yang mengarah pada satu kesimpulan, bunuh diri karena putus asa. Selanjutnya, ia perlu menangani barang bukti fisik. Dari rekaman video, ia tahu Bayu menyimpan sisa racun dan kemasannya di laci paling atas di meja kerjanya. Ia membukanya. Di sana, di antara pulpen-pulpen mahal dan klip kertas, tergeletak sebuah kantong plastik kecil berisi sisa serbuk putih. Dengan hati-hati, ia mengambil kantong itu. Ia tidak akan meninggalkannya di sini. Itu harus berada di dekat tubuh Bayu. Ia kembali ke lantai bawah. Udara di dekat ruang makan terasa lebih dingin. Dengan napas tertahan, ia membuka kembali pintu itu. Pemandangan di dalamnya begitu mengerikan sekaligus memuaskan. Bayu tergeletak di lantai dekat meja. Wajahnya membiru. Matanya melotot kosong menatap langit-langit. Busa tipis keluar dari sudut bibirnya. Anjani mengalihkan pandangannya. Bukan karena ngeri, tetapi untuk tetap fokus pada tugasnya. Ia melemparkan kantong plastik kecil berisi sisa racun itu ke bawah meja, di tempat yang tidak terlalu terlihat tapi pasti akan ditemukan oleh tim forensik. Sekarang, untuk langkah terakhir yang paling kejam sekaligus paling cerdas, ia mengambil ponsel Bayu dari saku celananya yang tergeletak. Ia mencari satu nama di daftar kontak, Rina, kekasih gelap suaminya.
Wanita yang memberinya ide untuk membunuh. Anjani menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Panggilan itu tersambung. 1 dering. 2 dering. Halo? Sayang. Suara manja Rina terdengar dari seberang. Anjani tidak menjawab. Ia hanya meletakkan ponsel itu di lantai, tepat di sebelah kepala Bayu. Ia membiarkan panggilan itu tetap tersambung. Rina di seberang sana pasti bisa mendengar keheningan yang ganjil. Mungkin diselingi suara napas Anjani yang tertahan. Bayu? Kamu di sana? Halo? Suara Rina mulai terdengar bingung, lalu sedikit cemas. Anjani membiarkannya begitu saja. Biarkan Rina menjadi orang terakhir yang berbicara dengan Bayu. Biarkan panggilan itu tercatat dalam riwayat telepon. Biarkan polisi bertanya-tanya, menciptakan skenario di mana Rina mungkin terlibat, atau setidaknya membuat wanita itu terseret ke dalam mimpi buruk ini. Ini adalah hadiah perpisahannya untuk sang perusak rumah tangga. Ia akhirnya mengambil tas tangannya, kunci mobil, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Ia mengunci pintu depan di belakangnya. Suara klik kunci itu terdengar seperti segel di atas sebuah makam. Ia menyalakan mobilnya dan melaju perlahan menyusuri jalanan yang sepi. Malam itu terasa panjang dan sunyi. Ia mengemudi tanpa tujuan, melewati lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang buatan. Di kaca spion, ia melihat bayangan wajahnya. Pucat, lelah, tetapi matanya berkilat dengan cahaya yang baru. Cahaya seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka dan keluar sebagai penguasanya. Ia adalah seorang janda sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bebas. Matahari pagi menembus celah gorden tebal di kamar hotel yang anonim. Sinarnya membelah kegelapan ruangan. Anjani sudah terbangun sejak 1 jam yang lalu. Duduk di tepi tempat tidur dengan secangkir kopi instan di tangannya. Ia tidak tidur nyenyak. Tetapi itu bukan karena penyesalan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah biru Bayu yang melotot kosong terlintas. Namun anehnya, gambaran itu tidak lagi membangkitkan kengerian, melainkan rasa finalitas yang memuaskan. Misi telah selesai. Ia sengaja memilih hotel butik di pinggir kota, cukup jauh dari rumahnya untuk membangun alibi yang kuat, namun cukup dekat untuk bisa kembali dengan cepat saat dibutuhkan. Ia sudah mengirim pesan singkat kepada asistennya tadi malam, memberitahukan bahwa ia harus pergi mendadak keluar kota untuk urusan keluarga darurat dan tidak akan masuk kerja hari ini. Sebuah kebohongan kecil untuk menopang kebohongan yang lebih besar. Ponselnya, yang ia letakkan di meja samping tempat tidur, bergetar hebat. Panggilan masuk. Nama yang tertera di layar membuatnya tersenyum tipis. Rina. Tentu saja. Siapa lagi yang akan menjadi orang pertama yang panik? Anjani membiarkan panggilan itu tak terjawab. Ia tidak akan berbicara dengan wanita itu. Tidak sekarang. Biarkan Rina mendidih dalam kecemasannya sendiri. Beberapa detik kemudian, serangkaian pesan masuk bertubi-tubi. Bayu, kamu di mana? Kenapa semalam teleponnya aneh sekali? Aku di depan rumahmu. Kenapa dikunci? Angkat teleponnya. Bayu, aku khawatir. Anjani membaca setiap pesan itu dengan ketenangan seorang penonton drama. Ia bisa membayangkan Rina di luar sana, mondar-mandir di depan gerbang. Wajahnya yang penuh riasan kini pucat karena cemas dan frustrasi. Rencana kecilnya tadi malam berhasil sempurna. Sekitar setengah jam kemudian, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nomor yang tidak dikenal. Anjani menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya. Inilah saatnya. Ia menekan tombol jawab, mengatur suaranya agar terdengar sedikit serak, seolah baru bangun tidur. Halo. Selamat pagi. Apa saya berbicara dengan Ibu Anjani, istri dari Bapak Bayu Adhitama? Suara di seberang terdengar berat dan resmi. Suara seorang polisi. Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Anjani menyuntikkan sedikit nada cemas ke dalam suaranya. Ada jeda sejenak di seberang sana. Jeda yang disengaja untuk membangun ketegangan. Ibu Anjani, kami dari Kepolisian Resor Metro.
Kami meminta ibu untuk tetap tenang. Ada kabar duka yang harus kami sampaikan. Anjani diam, membiarkan keheningan itu bekerja untuknya. Kami baru saja menerima laporan dan mendobrak masuk ke kediaman ibu. Kami menemukan suami ibu, Bapak Bayu Adhitama, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Inilah momennya. Anjani menjatuhkan cangkir kopinya ke lantai berkarpet. Bunyi gedebuk pelan itu cukup untuk menciptakan efek suara yang meyakinkan. Apa? Bapak bilang apa? Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Sebuah mahakarya akting yang telah ia latih di kepalanya ratusan kali. Bayu, suami saya? Kami turut berduka cita. Bu, dugaan sementara adalah bunuh diri. Kami menemukan beberapa barang bukti yang mengarah ke sana. Lanjut polisi itu dengan nada simpatik. Bunuh diri. Anjani terisak. Kali ini isakan sungguhan yang ia paksa keluar. Membayangkan semua penderitaan yang telah ia lalui. Tapi, bagaimana bisa? Kami baik-baik saja. Saya sedang di luar kota. Pak, menjenguk kerabat yang sakit. Alibi itu meluncur dengan mulus dari bibirnya. Kami mengerti ini adalah saat yang berat. Bu, bisakah ibu segera kembali ke Jakarta? Kami perlu mengambil keterangan dari ibu sebagai saksi pertama. Tentu, Pak. Saya akan segera kembali. Tolong kirimkan alamat kantor polisinya. Saya akan langsung ke sana begitu sampai. Jawab Anjani di sela-sela isak tangisnya yang dibuat-buat. Panggilan itu berakhir. Anjani menurunkan ponselnya, dan seketika, isak tangisnya berhenti. Wajahnya kembali tenang, matanya dingin dan fokus. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di seberang tempat tidur. Seorang wanita dengan mata sembab dan ekspresi hancur. Seorang janda yang berduka. Sempurna. Ia bangkit, mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak perlu berkemas. Perjalanannya semalam hanyalah sebuah sandiwara. Kini, ia akan kembali ke rumah. Kembali ke TKP. Bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban utama dari tragedi ini. Peran seumur hidupnya akan segera dimulai. Dan ia tidak akan melakukan satu kesalahan pun. Tirai panggung telah terbuka. Kantor polisi terasa dingin dan impersonal. Dindingnya dicat warna abu-abu kusam, dan udaranya pekat dengan aroma disinfektan bercampur keputusasaan samar. Anjani, dengan pakaian serba hitam yang sederhana namun elegan, rambut disanggul rapi, dan wajah tanpa riasan yang sengaja ia buat terlihat pucat dan lelah, melangkah masuk didampingi seorang petugas. Setiap mata di ruangan itu menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan keingintahuan. Ia adalah sang janda, korban dari sebuah tragedi yang mengejutkan. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Ia diantar ke sebuah ruangan kecil di ujung koridor. Di dalamnya hanya ada sebuah meja besi, 3 kursi, dan cermin satu arah yang ia tahu menyembunyikan mata-mata lain di baliknya. 2 orang detektif sudah menunggunya. Yang lebih tua, dengan rambut beruban di pelipis dan tatapan mata yang tenang, memperkenalkan diri sebagai Inspektur Hasan. Yang lebih muda, dengan wajah kaku dan tatapan tajam yang seolah ingin menembus pertahanannya, adalah Brigadir Dodi. Ibu Anjani, sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan Anda, mulai Inspektur Hasan dengan suara yang lembut dan penuh simpati. Kami tahu ini waktu yang sangat sulit. Kami hanya perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi laporan kami. Anjani mengangguk pelan. Jemarinya meremas-remas sebuah sapu tangan basah di pangkuannya. Saya akan bantu semampu saya, Pak. Pertanyaan-pertanyaan awal berlangsung seperti yang ia duga. Kapan terakhir kali ia berbicara dengan suaminya? Apa yang mereka bicarakan? Apakah ada masalah dalam rumah tangga mereka? Kami baik-baik saja, jawab Anjani. Suaranya sedikit bergetar. Maksud saya, seperti pasangan lain, kami kadang berdebat, tapi tidak ada yang serius. Bayu memang terlihat sangat stres beberapa minggu terakhir. Katanya ada masalah di proyek bisnis barunya. Dia tidak mau menceritakan detailnya, tidak mau membuat saya khawatir. Ia menatap kedua detektif itu dengan mata yang berkaca-kaca. Potret seorang istri yang setia namun tidak tahu apa-apa.
Anda bilang Anda sedang di luar kota tadi malam? Tanya Brigadir Dodi, nadanya lebih tajam, memotong alur simpati yang dibangun oleh rekannya. Benar, Pak, jawab Anjani, mengalihkan pandangannya pada Dodi. Bibi saya di Bandung sedang sakit keras. Saya berangkat kemarin sore. Saya bahkan sempat mengirim pesan pada Bayu saat saya sampai di sana. Ia sudah menyiapkan segalanya. Pesan terkirim, dan bahkan panggilan singkat ke nomor bibinya yang ia pastikan tidak akan dijawab karena sudah larut. Alibi yang tipis, namun cukup kuat untuk saat ini. Inspektur Hasan meletakkan sebuah map di atas meja. Ibu Anjani, kami harus memberitahukan beberapa temuan kami di lokasi. Kami menemukan laptop suami Anda dalam keadaan terbuka. Ada beberapa halaman situs tentang utang dan cara membeli racun sianida. Anjani menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. Aktingnya begitu meyakinkan hingga ia hampir mempercayainya sendiri. Racun? Ya Tuhan, jadi dia benar-benar merencanakan ini. Semua bukti mengarah ke sana, Bu, kata Hasan lembut. Kami juga menemukan sisa serbuk racun di dekat tubuhnya. Laporan awal koroner juga menyatakan kematian akibat keracunan sianida. Saya tidak percaya ini, bisik Anjani. Air matanya kini mengalir deras. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak bicara padaku? Utang apa yang begitu besar sampai dia harus mengakhiri hidupnya? Brigadir Dodi tidak tergerak oleh air mata itu. Ada satu hal lagi, Bu. Panggilan telepon terakhir yang tercatat di ponsel suami Anda, tepat sebelum perkiraan waktu kematian, berasal dari seorang wanita bernama Rina. Apa Anda mengenalnya? Inilah puncaknya. Anjani membeku sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Ia menatap Dodi, lalu Hasan. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi kebingungan yang menyakitkan, seolah sebuah kepingan puzzle yang mengerikan baru saja masuk ke tempatnya. Rina? Ulangnya dengan suara lirih. Saya tidak yakin. Bayu punya banyak rekan kerja wanita. Ia berhenti sejenak, menunduk, seolah sedang berpikir keras. Tapi, nama itu, rasanya saya pernah mendengarnya disebut beberapa kali. Bayu bilang dia hanya klien penting. Ia mengangkat kepalanya. Matanya kini memancarkan kilatan pemahaman yang pilu. Jangan-jangan. Ya Tuhan, apakah suami saya berselingkuh, Pak? Pertanyaan balik itu adalah sebuah manuver jenius. Ia tidak hanya menghindari tuduhan, tetapi juga membalikan posisi menjadi korban yang lebih dalam. Ia bukan hanya janda yang berduka, tetapi juga istri yang dikhianati. Inspektur Hasan tampak semakin bersimpati, sementara Dodi sedikit mengernyit, seolah rencananya untuk memojokkan Anjani gagal total. Kami sedang menyelidiki hubungan mereka, Bu, jawab Hasan diplomatis. Anjani menggelengkan kepalanya perlahan. Air mata terus mengalir. Jadi ini alasannya. Utang wanita lain. Dia merasa terpojok dan tidak melihat jalan keluar lain selain ini. Ia mengubur wajahnya di telapak tangannya. Bahunya berguncang karena isak tangis yang terdengar begitu tulus. Interogasi itu tidak berlangsung lama setelah itu. Anjani telah memberi mereka semua yang mereka butuhkan. Sebuah narasi yang masuk akal tentang seorang pria yang terjerat utang dan perselingkuhan, yang akhirnya memilih jalan pintas yang tragis. Ia adalah sang istri yang tidak tahu apa-apa, yang ditinggalkan dalam kehancuran. Baik, Bu Anjani, untuk sementara cukup. Ibu boleh pulang, kata Inspektur Hasan akhirnya. Kami akan menghubungi ibu lagi jika ada perkembangan. Anjani mengangguk, menyeka air matanya, dan berdiri dengan langkah yang dibuat goyah. Ia mengucapkan terima kasih dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan dua detektif dengan sebuah cerita yang rapi dan seorang tersangka baru yang jelas, Rina. Saat ia melangkah keluar dari gedung kantor polisi dan masuk ke dalam taksi yang menunggunya, ia menatap pantulan dirinya di jendela. Isak tangisnya sudah berhenti. Matanya kering dan dingin seperti es. Di balik wajah janda yang berduka, seorang pemenang sedang tersenyum. Tanah merah itu masih basah, dihiasi taburan bunga mawar dan melati yang kontras dengan kesuraman suasana. Anjani berdiri di samping pusara yang baru ditutup,
menatap nisan kayu bertuliskan nama suaminya, Bayu Adhitama. Ia mengenakan gaun hitam panjang dan kacamata hitam besar yang menyembunyikan matanya yang kering. Bahunya sedikit bergetar. Sebuah gerakan yang ia kendalikan dengan presisi sempurna untuk meniru isak tangis tertahan. Para pelayat, sebagian besar adalah rekan bisnis Bayu dan beberapa kerabat jauh, menghampirinya satu persatu. Mereka mengucapkan bela sungkawa dengan suara berbisik, menepuk pundaknya dengan canggung, dan menatapnya dengan iba. Yang tabah ya, Bu Anjani. Kami tidak menyangka Bayu akan senekat ini. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi kami. Anjani hanya mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan suara parau, memainkan perannya sebagai janda yang hancur hatinya. Di dalam dirinya, ia merasakan kekosongan yang dingin dan damai. Tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan. Laki-laki yang terbaring 6 kaki di bawah tanah itu adalah sumber penderitaannya. Dan kini penderitaan itu telah terkubur bersamanya. Setelah kerumunan mulai menipis, dua sosok yang ia kenali mendekat. Inspektur Hasan dan Brigadir Dodi, kali ini mengenakan setelan sipil yang rapi. Ibu Anjani, sapa Inspektur Hasan dengan nada hormat. Kami tidak bermaksud mengganggu di saat seperti ini, tapi ada beberapa perkembangan yang perlu kami sampaikan. Anjani melepas kacamatanya, memperlihatkan mata yang sedikit memerah, hasil dari menahan kantuk, bukan tangisan. Tidak apa-apa, Pak, silakan. Kami sudah melakukan interogasi terhadap Rina, kata Brigadir Dodi langsung ke intinya. Matanya masih menatap Anjani dengan selidik. Bagaimana hasilnya? Tanya Anjani, nadanya terdengar letih. Dia panik. Ceritanya berbelit-belit. Lanjut Dodi. Awalnya dia bilang dia hanya klien, lalu mengaku sebagai kekasih gelap almarhum. Dia bersikeras tidak tahu apa-apa tentang kematian suami Anda, tapi panggilannya di saat-saat terakhir itu sangat mencurigakan. Dia tidak punya alibi yang kuat. Wanita itu. Anjani menggelengkan kepalanya pelan, seolah tidak percaya. Jadi benar suami saya mengkhianati saya dengannya. Dan sekarang dia tersangkut dalam masalah ini. Inspektur Hasan mengambil alih. Ada hal lain yang lebih rumit, Bu. Dari penyelidikan keuangan, kami menemukan dua hal yang kontradiktif. Pertama, almarhum memang terjerat utang yang sangat besar, baik dari bank maupun pinjaman online ilegal. Ini menguatkan teori bunuh diri. Ia berhenti sejenak, menatap Anjani dengan saksama. Tapi yang kedua, kami menemukan polis asuransi jiwa atas nama suami Anda dengan nilai pertanggungan yang sangat besar. Dan ahli waris tunggalnya adalah Anda, Bu. Udara di sekitar mereka terasa menegang. Ini adalah momen krusial. Anjani tahu tatapan tajam Dodi kini terkunci padanya, mencari celah kecil apapun dalam sandiwaranya. Anjani menatap kedua detektif itu dengan ekspresi terperangah, campuran antara kaget dan jijik. Asuransi? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Ia mundur selangkah, seolah kata-kata itu adalah sebuah pukulan fisik. Bayu tidak pernah bilang apa-apa. Uang? Jadi dia pikir kematiannya bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Reaksinya sempurna. Bukan keserakahan, melainkan kengerian moral. Ia berhasil membalikan potensi motif menjadi bukti lain dari keputusasaan dan sifat tertutup suaminya. Saya tidak butuh uang haram seperti itu. Lanjutnya, suaranya bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Saya lebih baik hidup miskin daripada harus menerima uang dari kematian suami saya sendiri. Ini gila. Ia menatap Inspektur Hasan dengan putus asa. Pak, jangan-jangan wanita itu tahu soal asuransi ini? Mungkin bukan utang yang membuatnya putus asa. Mungkin wanita itu yang terus mendesaknya, menyuruhnya melakukan ini agar mereka bisa hidup bersama dengan uang asuransi itu? Itu lebih masuk akal, bukan? Sebuah teori baru yang kejam dan licik, dilemparkan di saat yang tepat. Teori itu melukiskan Rina bukan hanya sebagai selingkuhan, tapi sebagai dalang jahat yang manipulatif. Wajah Brigadir Dodi menunjukkan sedikit perubahan. Keraguan mulai merayap di matanya yang tajam. Inspektur Hasan mengangguk perlahan.
Itu adalah salah satu kemungkinan yang sedang kami dalami. Bu, keterangan Anda sangat membantu. Lakukan apapun yang harus Bapak lakukan, kata Anjani lirih. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, dan semua ini cepat berakhir. Saya ingin melanjutkan hidup saya dengan tenang. Kedua detektif itu akhirnya pamit, meninggalkan Anjani sendirian di depan makam suaminya. Saat mobil mereka menghilang di kejauhan, topeng kesedihan Anjani luruh seketika. Ia menatap kembali ke gundukan tanah di hadapannya. Sudah berakhir, Bayu, bisiknya pada angin. Kamu mendapatkan kebebasanmu, dan aku mendapatkan milikku. Ia berbalik, berjalan meninggalkan pemakaman tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa ringan. Ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi janda yang berduka. Ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri, seorang sutradara yang baru saja menyelesaikan mahakaryanya. Dan kini, panggung besar bernama kehidupan terbentang di hadapannya, menunggu babak selanjutnya. 6 bulan telah berlalu. Rumah megah itu kini terasa lebih luas, lebih sunyi, dan lebih dingin dari sebelumnya. Setiap sudutnya telah Anjani tata ulang sesuai seleranya. Perabotan berat peninggalan Bayu diganti dengan desain minimalis yang modern dan elegan. Warna-warna gelap diubah menjadi palet putih, krem, dan emas yang memancarkan kemewahan. Dari luar, rumah itu adalah sebuah istana, simbol kemenangan mutlak. Tapi bagi Anjani, itu adalah mausoleum yang indah, tempat ia mengubur sisa-sisa kemanusiaannya. Malam itu, Anjani berdiri di balkon kamarnya, menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkelip seperti permata yang berserakan. Di tangannya, segelas anggur merah termahal berputar perlahan. Cairannya menangkap pantulan cahaya. Uang asuransi Bayu telah cair beberapa bulan lalu. Jumlahnya fantastis, cukup untuk menjamin kehidupannya dalam kemewahan hingga 7 turunan. Kasus kematian Bayu secara resmi ditutup, diklasifikasikan sebagai bunuh diri yang dipicu oleh depresi akibat utang dan masalah pribadi. Nama Rina, sang kekasih gelap, tercemar selamanya, menjadi kambing hitam sempurna atas tragedi itu. Anjani telah menang di semua lini. Namun, tidak ada euforia kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Ia meneguk anggurnya, tetapi rasa pekat buah dan itu terasa hambar di lidahnya. Semua terasa hambar sekarang. Liburan mewah ke Eropa, tas desainer edisi terbatas, mobil sport terbaru yang terparkir di garasi. Semua itu hanyalah benda mati yang gagal mengisi kekosongan di dalam jiwanya. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Kebebasan, kekayaan, dan keadilan versinya sendiri. Tapi ia kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia sadari begitu berharga. Dirinya yang dulu. Hantu Bayu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak muncul sebagai sosok transparan yang menakutkan, melainkan dengan cara yang jauh lebih menyiksa. Ia hadir dalam pantulan sekilas di jendela kaca saat Anjani melintas. Senyum sinis yang familiar itu seolah mengejeknya. Ia hadir dalam derit papan lantai di tengah malam. Suara langkah yang begitu mirip dengan langkah suaminya saat pulang larut. Ia hadir dalam bisikan angin yang menerpa telinganya, seolah mengucapkan, "Ini untukmu, sayang." Awalnya, Anjani mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai produk dari stres dan kelelahan. Tapi seiring berjalannya waktu, kehadiran itu semakin nyata, semakin personal. Malam itu, saat ia berbalik dari balkon dan masuk kembali ke kamarnya yang remang-remang, ia melihatnya. Sosok Bayu sedang duduk di tepi tempat tidur mereka, tempat yang sama di mana Anjani sering menunggunya pulang. Sosok itu tidak menakutkan, hanya terlihat lelah dan sedih, menatap Anjani dengan tatapan yang sulit diartikan. Anjani tidak berteriak. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. "Kau hanya ilusi," desisnya. Suaranya bergetar. "Kau sudah mati." Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti saat ia menyodorkan minuman beracun itu. "Aku memang sudah mati," jawabnya. Suaranya bergema di kepala Anjani, bukan di udara. "Tapi aku meninggalkan bagian terburuk dari diriku di dalam dirimu." "Omong kosong," balas Anjani, mencengkeram gelasnya erat-erat.
Aku mengalahkanmu. Aku lebih pintar, lebih kuat. Benarkah? Tanya arwah itu. Kau tidak mengalahkanku, Anjani. Kau menjadi aku. Kau merencanakan. Kau menipu. Kau membunuh tanpa ragu. Kau menyingkirkan seseorang yang menghalangi jalanmu demi mendapatkan apa yang kau inginkan. Persis seperti rencanaku. Kata-kata itu menghantam Anjani seperti tamparan keras. Gelas di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping, menumpahkan anggur merah seperti genangan darah. Aku menangis untukmu, Anjani, lanjut suara itu. Nadanya kini penuh dengan ironi yang menyakitkan. Bukan karena kau membunuhku, tapi karena aku berhasil membunuh dirimu yang dulu, wanita baik hati yang pernah kucintai, wanita yang tidak akan pernah tega menyakiti lalat sekalipun. Aku mengubahmu menjadi monster. Itulah penyesalan seumur hidupku yang sebenarnya. Bukan karena aku gagal, tapi karena aku berhasil. Sosok Bayu perlahan memudar, meninggalkan Anjani sendirian di tengah keheningan kamarnya, dengan pecahan kaca dan noda merah di lantai. Kebenaran yang brutal itu akhirnya meresap ke dalam tulangnya. Kemenangannya terasa hampa. Hartanya terasa seperti kutukan. Ia bebas dari Bayu, tetapi kini ia terikat selamanya pada perbuatannya sendiri. Setiap kali ia bercermin, ia tidak lagi melihat Anjani, sang korban yang selamat. Ia melihat seorang pembunuh berdarah dingin dengan mata yang sama kosongnya seperti mata Bayu di malam terakhirnya. Ia telah membangun sebuah penjara emas untuk dirinya sendiri. Dindingnya terbuat dari kemewahan, jerujinya terbuat dari kebohongan, dan penjaganya adalah arwah dari wanita yang pernah menjadi dirinya. Dan di dalam penjara itu, ia akan menjalani sisa hidupnya, dihantui bukan oleh penyesalan suaminya, tetapi oleh penyesalannya sendiri. Sebuah penyesalan seumur hidup yang jauh lebih kejam daripada kematian manapun.